Oke, baik, selamat pagi Guru Bestian. Saya mau mengucapkan selamat datang di Guru Best Podcast. Jadi ini adalah project baru kita, project yang dimana bertujuan untuk kita mengenal karakter seseorang dan kok bisa dia sampai berdiri atau berjalan sejauh ini gitu. Jadi saya Restu di sini yang akan menemani Guru Bestian semuanya, dan juga saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh Kak Tia. Kak Tia yang akan memandu jalannya atau yang akan menemani saya bertanya-tanya nanti kepada bintang tamu, dan juga kita kedatangan tamu yang spesial, kedatangan tamu yang memang dijuluki orang hebat oleh teman-teman Guru Bestian, yaitu Pak Romel. Tepuk tangan Pak Romel. Selamat datang Pak Romel. Makasih Restu, makasih Tia. Oke. Jadi tujuan dalam podcast kali ini kita akan mengulik tentang Pak Romel. Kita cari tahu nih Pak Romel tuh orangnya seperti apa sih? Pak Romel tuh siapa sih? Pak Romel tuh kesehariannya gimana sih? Ya. Dan juga mungkin bisa kita kenalin dulu, Pak Romel ini adalah seorang manajer, seorang HR manager atau head of operation di PT Guru Best Indomakmur. PT Guru Best Indomakmur. Head of HR ya. Oh ya, sorry. Yang dimana perjalanan karirnya ya, terakhir beliau ini salah satu mahasiswa terbaik sih dari lulusan dari ITB. Pasti teman-teman udah pada tahu ya, Institut Teknologi Bandung, tepatnya di tahun 1996. Oh, berarti 96 itu Pak Romel baru lulus gitu ya di ITB sekali, sebagai siswa atau mahasiswa terbaik. Oke, dan juga Pak Romel ini kesehariannya yaitu bekerja. Dan juga apalagi Bu Tia nih tentang Pak Romel, Bu Tia? Wah, pastinya banyak banget karena beliau ini salah satu orang yang terpilih menjadi Gobion. Gobion? Iya, benar sekali. Mungkin untuk sisi detailnya kita langsung aja deh, kita baik. Pak Romel langsung. Oke, selamat datang Pak Romel, selamat pagi Pak Romel. Oke, kita santai aja ya Pak ya. Kita santai biar kita kelihatan enak, biar kita slowly atau friendly gitu. Boleh nggak sih Pak kita minta ceritakan nih Bapak nih, dari kok bisa nih Bapak dari dulu nih Pak, dari kecil atau dari masa-masa sekolah atau masa-masa kuliah, kok bisa Bapak bisa sampai berdiri sejauh ini gitu Pak? Ya oke. Jadi sebelum bicara tentang tadi pertanyaannya mungkin saya jelasin dulu ya buat teman-teman, karena ini kan acara baru ya. Jadi sebenarnya ini panggung ini memang kita siapkan sebenarnya buat semua karyawan Guru Best. Buat semua karyawan Guru Best. Cuman karena ini idenya dari saya, kan mau nggak mau saya harus mencontohkan. Betul. Bukan berarti saya lebih dari teman-teman, bukan ya, karena semata-mata hanya untuk mencontohkan. Ya saya nanti sih berharap nanti teman-teman yang lain ya, leader-leader yang lain ya, misalkan Pak Bambang atau Pak Ali mungkin bisa sharing tentang tentang pengalamannya dia juga ya kan, karena pasti ada yang bisa dipelajari lah dari pengalaman setiap orang. Sekaligus ini juga untuk mengapresiasikan supaya teman-teman itu tahu bahwa kita itu manajemen ya, terutama manajemen Guru Best itu care terhadap teman-teman, care terhadap prestasi teman-teman ya, kemudian care terhadap kehidupan teman-teman, dan kita saling support, saling dukung-mendukung lah dalam bekerja. Oke. Ya, jadi itulah terbelakangnya Reza sama sama Tia ya. Kemudian kalau mengenai ya ini memang kita akan buat sesantai mungkin ya kan. Dan mungkin ada sedikit mungkin cerita-cerita hidup pribadi ya, nanti dipersilahkan ya buat teman-teman yang lain ya. Cuman formatnya sih bebas sebenarnya. Ya cuma karena ini sebagai contoh ya saya coba untuk menjawab. Ya jadi saya dilahirkan di Medan ya, di Medan 1974, berarti sudah 50 tahun Tia sama Restu. Sudah banyak sudah banyak asam garam lah. Ya, mungkin saya dalam hidup mungkin lebih banyak garamnya daripada gulanya ya.
Karena memang waktu saya lahir saya berasal dari keluarga yang yang tidak mampu lah ya. Bahkan untuk istilahnya saya itu dari paduan Batak Jawa ya. Batak Jawa. Jadi kalau teman-teman misalkan memang kalau nama saya sih agak unik ya. Rahasia Romel Purnomo ya kan, tapi dari Siregarnya udah ketahuan ya. Dari Siregarnya itu saya orang Batak, kemudian dari Purnomonya itu ibu saya Jawa ya. Kemudian rahasianya itu saya juga nggak tahu tuh dari mana tiba-tiba nama rahasia di situ ya kan. Memang cukup ngebantu sih, minimal mereka cepat aware lah ya. Jadi walaupun misalkan nggak tahu tampang saya seperti apa, tapi nama aja udah cukup memberi ada kayak eye catchingnya lah ya. Kemudian ya SD SMP saya di Medan, kemudian SMA saya di Bandung. Nah di situ kemudian tahun 92 ya, karena memang pada saat itu saya bilang tadi ya, saya bukan berasal dari keluarga yang berada. Jadi kalau saya tidak berprestasi dalam bidang pendidikan, saya pasti nggak bisa kuliah. Jadi pada saat itu ya saya tepatin di Bandung, saya harus jadi prestasi lah ya. Kemudian saya pada saat itu memang sasarannya pingin di dunia engineering ya kan. Akhirnya saya milih ITB jurusan teknik industri ya kan. Nah cuman mungkin kalau ditanya kenapa saya bisa jadi jadi HR, karena kan jauh sekali ya dari engineering. Betul, Pak. jadi HR ya. Walaupun memang sekarang trennya banyak ya, saya lihat banyak masa-masa ITB ya, terutama dari jurusan saya ya kan, dari teknik industri itu banyak yang memang habis itu langsung ke dunia HR ya. Tapi kalau saya sebenarnya nggak punya cita-cita jadi HR. Jadi nggak pernah terbersit sedikit pun waktu saya SMA ataupun saya kuliah saya terjun di HR. Walaupun saya sebenarnya di mata kuliah di di teknik industri itu ada 3 SKS tuh, manajemen sumber daya manusia. Itu pun saya nilainya C. Jadi dari dulu tuh saya nggak pernah kebayang pengen jadi HR ya. Cuman ketika ditanya kenapa saya bisa jadi HR ya mungkin ya udah perjalanan hidup ya, karena mungkin semua orang kan garis hidupnya sudah ditentukan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, jadi pada saat saya masuk ITB ya kan, ibu saya meninggal dunia ya. Pada saat itu ibu sih sebenarnya yang menopang perekonomian keluarga saat itu ya, karena ibu kan berjualan. Jadi pada saat ibu meninggal, warung jualan kami nggak ada yang bisa nerusin. Bapak yang namanya ya mungkin ya, yang namanya budidaya warung itu memang sangat ditutup oleh tangan ya. Betul. Jadi saat itu ya mungkin karena yang ngerakit masakannya apa segala macam itu nggak ada, jadi akibatnya drop. Jadi pada saat saya masuk ITB itu saya udah nggak punya orang yang membiayai hidup saya. Nah cuman kebetulan pada saat saya pada saat saya SMA saya masuk bimbel ya, yang namanya itu Sony Sugema College ya. Pemiliknya itu namanya Sony Sugema. Ya, jadi saya masuk bimbel itu Sony Sugemanya masih hidup tuh saat itu ya. Sony Sugemanya masih hidup, dan karena nama saya unik dan saya juga dulu pernah juara umum tryout ya, jadi dia udah kenal sama saya, aware sama saya. Ya, oh ini nih orang yang ngalahin murid-murid saya, karena pada saat itu Sony Sugema fokusnya di SMA 3 Bandung dia ngajarnya ya. Jadi di Bandung itu dulu itu ada SMA favorit namanya SMA 3, sampai sekarang juga masih favorit. Kalau saya sih masih di SMA 1 ya SMA level 2 lah, nggak dianggap lah pada saat itu ya. Cuma karena saya pernah juara tryout saat itu dan nama saya unik, jadi Sony Sugema itu aware gitu dengan saya. Jadi pada saat saya masuk ITB, kemudian saya bingung gitu ya, saya dari mana ini saya duit ini untuk makannya susah itu pada saat itu ya, karena orang tua udah gak ada sebagai sumber yang membiayain. Akhirnya saya datang ke Pak Sony-nya. Saya saat itu sebenarnya nawari buku ya. Jadi saya saat itu kakak saya juga ada di ITB saat itu, duluan masuk dia di teknik pertambangan. Nah pada saat itu ada temannya jurusan informatika. Nah dia itu memiliki data nilai orang-orang yang masuk ITB pada saat itu ya. Pada saat itu kan pada tahun 92 ya. Jadi dia punya data itu yang masuk ITB itu siapa aja gitu. Dari situ saya juga tahu tuh ranking saya pada saat itu ya. Waktu saya cek tuh
ranking saya secara nasional saat itu 330-an lah. Nah, itu artinya pada saat itu sebenarnya saya mau masuk jurusan apa sih keterima sebenarnya pada saat itu. Mau jurusan teknik informatika, teknik elektro, karena biasanya ITB itu kan keterima itu kan 1.500 ya, ranking 1 1.500. Jadi saya tahu persis tuh itu berapa. Jadi untuk masuk astronomi berapa persen, untuk masuk jurusan geodesi berapa persen. Akhirnya saya datang ke Sony Sugema, Pak ini ada buku Pak, ini bagus nih buat anak-anak SSC, saya bilang. Nanti kita bisa konsultasi untuk pemilihan jurusan mereka nanti itu dari basic dari data ini gitu. Jadi itu Sony Sugema langsung bilang, udahlah, saya nggak perlu buku kamu, saya bilang gitu. Udah kamu kerja aja di SSC. Beneran Pak, saya bilang gitu. Iya beneran kamu kerja aja. Tapi kan saya kuliah Pak. Ya udah kamu nanti pulang kuliah, kamu datang ke SSC, dia bilang gitu. Ya udah, saya lakonin itu. Jadi saya pagi kuliah, sore sampai malam saya ke SSC. Ya ngapain aja lah, ya ngetik lah, ya apa ya namanya orang nggak punya keahlian ya. Teman mungkin ya beliau kasihan sama saya, makanya saya secara pribadi sebenarnya kalau ditanya siapa yang saya rasa berjasa dalam hidup saya, yang pertama itu ya Sony Sugema itu ya, di luar orang tua ya maksud saya. Artinya karena dialah yang memberikan jalan kepada saya untuk bisa kuliah saat itu ya. Dan saya ingat persis tuh pada saat 1 bulan saya kerja sampingan gitu, saya dipanggil gitu kurangannya, Mel ini gajimu gitu. Pas saya lihat 120.000, alhamdulillah. Itu tahun 92. Tahun 92. Iya, tahun 92 itu luar biasa, itu gede sekali itu 120.000. Karena saya ingat persis dulu saya dikasih orang tua saya itu cuma 60.000 sebulan. Ya itu pun berdua sama kakak saya. Jadi waktu dapat uang 120.000 itu saya udah kayak ngerasa orang paling kaya sedunia. Paling kaya. Saya pikir waduh, udah luar biasa. Itulah jalannya. Saya akhirnya kerja di sambilan gitu di SSC ya. Baru tahun keberapa itu? Setahun kemudian lah ya. Tahun kemudian Pak Sony juga bilang ke saya, Romel kamu bisa bantu ngajar nggak? Ini soalnya banyak guru yang. Kemudian saya itu ada guru yang nggak datang. Kemudian saya pulang kuliah, pakaian masih acak adut ya, karena zaman itu saya nggak ya sering kurang tidur ya, karena saya kan pulang kuliah, habis itu saya di SSC kadang-kala nemenin Pak Sony itu kerja ya. Pak Sony itu agak beda, Sony Sugema itu, karena saya kenal dua Sony di dalam hidup saya ya. Pertama Sony Sugema, satu lagi itu Sony Cokro ya. Sama-sama itu inisialnya Sony, dan saya dua-duanya saya belajar ya, ke Sony Sugema saya belajar, Sony Cokro saya belajar. Kalau di Sony Sugema beliau orang yang luar biasa lah ya. Meninggal dunia waktu saya kerja di CPP ya. Waktu kerja di CPP tahun 2016 ya. Saya lagi di Ponsite itu. Saya lagi di Ponsite, ada teman ngabarin, Romel Pak Sony meninggal dunia. Saya kaget bener ya. Karena pas saat itu dia masih muda sekali ya. Dia kelahiran tahun 65. Ya, kelahiran tahun 65. Anaknya cukup banyak ya. Dan sekarang ya Sony Sugemanya sudah turun ya. Karena memang mungkin bawaan hokinya beliau lah. Ya, sudah turun. Tapi untung dia sebelum dia meninggal itu, sebelum saya keluar juga dari SSC tahun itu, sebelum dia meninggal lah dia buka sekolah. Dia buka sekolah di Bandung itu namanya sekolah Alpha Centauri. Ya saat itu saya sebenarnya nanya, Pak ngapain Bapak buka sekolah? Pak kan ini SSC nih. Enggak Pak Romel, nih saya harus buka sekolah formal supaya dia punya visi memang untuk memajukan pendidikan lah. Ya kan. Dan saya tahu juga, cuma saya bingung gitu, kenapa dia milih sekolah gitu. Tapi memang orang ini orang punya visi ya, saya pikir ya. Jadi setelah dia meninggal ternyata SSC-nya turun, malah sekolahnya sekarang yang maju. Ya jadi memang ya selalu ada jalan lah buat orang baik ya. Tapi Pak selama ini Bapak kan ya digadang-gadang di Growbase ya Pak, di tempat Bapak kerja sekarang Bapak dikenal misterius ya Pak. Kalau kita lihat dari pengalaman Bapak nih, dari pengalaman yang Bapak ceritain tadi, kok ya seharusnya kan Bapak berinteraksi yang emang cukup bagus ya. Tapi kenapa kok teman-teman kita di kantor kita tuh tahu Bapak tuh, tanah Bapak tuh kok orang yang misterius gitu Pak. Kok bisa Pak? Ada nggak sih Pak tanggapan Bapak kok Bapak bisa kenal misterius gitu? Ya memang saya tipenya memang senangnya kerja ya. Saya jujur orangnya nggak terlalu
Maksudnya bukan antisosial ya. Maksudnya saya artinya saya orangnya itu memang senangnya bekerja. Makanya saya bilang kan saya memang nggak pernah cita-cita jadi HR. Ya, saya nggak pernah cita-cita jadi HR. Ya, saya sejak dari SSC, kemudian saya sempat pindah ke Bontang sana ya, ada Bontang. Terus saya lebih banyak di pengembangan bisnis sebenarnya. Jadi di SSC itu setelah saya lulus, ya itu juga panjang ceritanya itu ya. Setelah saya lulus, saya sempat dipercaya sama Sony Sugema itu untuk franchise-kan SSC ya. Jadi jadi SSC-nya di franchise gitu. Tahu kan franchise kan kayak waralaba gitu. Jadi saya ngembangin itu SSC-nya mulai dari Aceh sampai ke Bontang sana. Makanya mereka yang di Bontang itu saya dapat peluang kerjanya itu gara-gara kan mereka kenal SSC juga gitu di Yayasan Pupuk Kaltim. Nah, jadi memang saya memang bukan tipe orang yang rame ya. Saya bukan tipe orang yang rame. Jadi kalau kita belajar DISC ya, pernah kan kita ada tes itu kan? Pernah, Pak. DISC kan dominan, influence, steadiness sama compliance. Saya itu kuat di D sama C lah saya kira ya. Jadi memang saya bukan berarti saya nggak fokus ke orang ya, karena memang kalau HRD ini kan harus fokus ke orang. Tapi memang kalau bicara tipe, saya bukan tipe orang yang rame, ya kan? Gitu. Jadi mungkin kelihatannya kayak misterius. Iya, betul. Ya, kayak misterius ya. Tapi kan saya ada kamu kan, ada Restu, ada Tia yang orangnya lebih sering berinteraksi lah sama teman-teman ya kan. Jadi kan fungsi HR-nya itu dapat. Makanya saya juga sangat berterima kasih lah buat Tia sama Restu ya. Jadi bisa menutupi yang menjadi kelemahan saya gitu kan. Kalau kelemahan saya kan orangnya mungkin nggak rame, nggak apa gitu kan. Tapi percayalah teman-teman, saya setiap saat, setiap detik itu saya selalu berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman itu bisa lebih engage terhadap GrowBase ya. Engage itu artinya bisa lebih peduli ya, bisa lebih lebih berkontribusi ya, tanpa harus dipaksa-paksa gitu kan. Itu maksudnya engage gitu kan. Jadi ada keinginan kuat untuk bisa berprestasi ya kan dari dalam diri gitu, karena kecintaannya terhadap perusahaan gitu. Itu yang saya selalu pikirkan. Makanya kita coba adakan semacam kayak Employee of the Month, kemudian kita coba adakan podcast ini juga ya kan. Seperti saya bilang tadi, ya ini sebenarnya bukan jauh dari pikiran saya ini, ini Pak Romel pengen terkenal atau enggak, karena ini saya harus ngasih contoh kan. Karena saya harus ngasih contoh, ya saya harus lakuin. Kalau enggak kan orang nggak akan ngikutin gitu kan. Orang yang ngasih ide aja nggak nyontoin kan gitu kan, nggak akan ngikutin. Jadi sebenarnya ini kita rencanakan ini berkelanjutan lah ya, tiap bulan. Nanti ya ini juga ajang Tia sama Restu untuk belajar kan. Karena ternyata ngomong di depan kamera itu nggak Tia sama Restu kan udah terbiasa ini nge-MC kan. Tapi ternyata ngomong di suatu tempat di mana tidak ada feedback itu bawaannya kan jadi kayak orang mati gaya ya. Beda sama MC kan. Kalau MC kan dapat feedbacknya ya kan gitu. Jadi sekaligus belajar buat kalian untuk menggali atau menggali informasi tentang orang lah, menginterview ya mauannya apa namanya gitu. Nah, jadi berarti orang yang manusia atau orang yang berpengaruh di Bapak selain orang tua adalah Pak Sony. Pak Sony dua itu. Sony lah, dua Sony. Dan kenapa juga, jadi atasan ya? Iya, dan juga ini kita juga emang project pertama ya Pak, yang kalau Bapak kita sebutin tadi ini project pertama ya, kita juga sebenarnya belum ahli-ahli juga Bu ya. Kak Tia, kita belum ahli juga jadi kaget nih dapat inovasi yang bagus nih, inovasi Pak Romel, yuk kita jalanin, kita bareng-bareng kita coba jalanin. Setelah ini ya kita pasti bergilir setelah Pak Romel, mungkin tadi yang tadi disinggung Pak Abe, Pak Ali Budiman, Pak Bambang, Pak Reza Hanifah, dan teman-teman yang lainnya. Mungkin nanti akan saatnya Bapak dan Ibu duduk di tempat ini untuk kita interview. Tinggal nunggu jadwal. Tinggal nunggu jadwal aja. Oh ya Pak, kegiatan Bapak selain di GrowBase, selain Bapak menjadi seorang HR manager, Bapak juga ditugaskan untuk yang tadi Kak Tia bilang, yaitu sebagai kolektor atau sebagai apa tuh Pak? Membantu tim AR di collection. Dan itu kenapa sih dari sekian banyak manajer ya harus Bapak yang terpilih? Kira-kira dari pandangan Pak Romel nih, kenapa manajemen memilih Bapak?
apa karena mohon maaf ya, bukan rasis atau apa nih? Apa karena Bapak belakang namanya Siregar atau karena Bapak orang Medan? Apa karena Bapak baik hati atau apa tuh Pak alasannya bisa Bapak yang maju untuk membantu tim penagih? Ya sebenarnya saat itu kan memang Pak Romel minta ya, Pak Romel bisa nggak ikut bantu penagihan ya kan? Saya bilang sih ya ini menarik Pak gitu. Saya orangnya tuh paling nggak pernah nolak tantangannya. Jadi kalau misalkan memang kasih kerjaan, saya coba ya. Awalnya memang ya saya kan ya namanya orang nagih kan, ya kayak orang pekerjaan biasa kan nagih datang gitu kan. Cuman yang semakin kesini saya sebenarnya semakin banyak belajar sama dari Pak Ali sebenarnya. Ya jadi istilahnya ya walaupun memang awalnya saya tugasin ya kan, tapi saya sebenarnya justru saya yang banyak belajar dari Ali ya, dari Pak Ali Budiman ya, bagaimana cara kita menagih ya kan. Sambil juga saya juga banyak belajar karena kan ketemu customer ya, ketemu customer, jadi saya bisa lebih tahu kondisi bisnisnya seperti apa, ya kan. Karena nagih ini kita kan harus walaupun memang sebenarnya penagihan ini kan gini ya, penanggung jawab penagihan itu tetap sales sebenarnya, ya tetap sales ya, karena sales itu kan berhasil kalau dia menjual dan dia mendapatkan uang. Ya kalau dia hanya menjual saja tidak mendapatkan uang itu belum berhasil. Ya bagi perusahaan terutama ya. Karena kan perusahaan itu kan harus ada uang masuk. Jadi itu pure 100% semua orang Growbase tahu bahwa tanggung jawab penagihan itu ada di sales ya. Cuman kita itu dikasih penugasan khusus ya untuk customer yang sudah istilah kasar legasi lah. Ya, istilah kata legasi artinya yang sudah bad debt-nya itu udah lebih dari setahunan. Ya, bukan ada yang 2 tahun, malah ada yang 3 tahun. Nah, kita sama Pak Ali, saya dengan Pak Ali itu dikasih penugasan khusus. Supaya apa? Karena memang kalau misalkan ini masih ditangani sama sales yang aktif, kan masalahnya dia kan nggak beli pakan lagi. Ya, mending energi sama waktu mereka kan dipakai untuk prospek customer lain kan. Sambil untuk memaintain current customer yang masih pakai pakan Growbase. Nah, ini hampir rata-rata sih customernya udah nggak pakai pakan Growbase lagi. Jadi ini memang murni bagaimana kita supaya kita bisa dapat duit ini dari orang ini, ya kan. Jadi memang udah legasi dan itu juga udah kita lakukan hampir 2 tahun dan udah jujur sih udah mulai banyak yang tertutup itu, udah mulai banyak yang terclosing yang selesai, ya. Dan kalau ditanya kenapa itu bisa banyak yang closing, itu tadi saya bilang saya juga belajar dari Pak Ali gitu, bagaimana cara mengkolek yang baik. Tapi yang pasti memang butuh ketekunan ya. Karena kami biasanya untuk menagih itu kadang-kala nggak sekali datang. Ya kan, sekali datang hanya sounding aja. Reopening lah ya kan, tanya-tanya dia gimana kondisinya sambil kita mengukur kemampuan bayarnya dia gitu kan. Karena dia kan nggak kalau kita ngarapin nyicil lagi pun kadang-kala kan udah agak susah ya. Karena udah AR yang udah 2 tahun nggak dibayar, mau nyicil lagi juga, apalagi dia kadang-kala udah nggak punya tambah segala macam, itu udah complicated customer lah. Jadi kita harus pertama ya kita gali dulu, baru yang kedua kami coba analisa, baru yang ketiga bisa closing gitu. Itu bisa 3 kali atau 4 kali kami ketemu gitu. Karena udah problematik banget itu customernya ya. Ya mungkin karena udah terlalu lama ya. Jadi memang baiknya sih kita selalu bilang ke teman-teman sales ya, jangan sampai problematik. Ya, sebisa mungkin selesaikan solusinya. Ya kan, kalau misalkan dia nggak gagal bayar karena budidayanya nggak berhasil, ya kalau kita bisa putarin lagi, tapi dijaga budidayanya. Karena biasanya kan pasti mereka akan membayar itu kan dari hasil budidaya. Gitu. Terjawab ya untuk teman-teman sales, karena banyak yang bertanya nih Pak, kenapa sih Pak Romel jadi tim ini? Ini teman-teman sales nanti bisa mengetahui penyebabnya seperti itu. Berarti kalau saya diposisikan, saya sebagai customer, saya sebagai yang punya tanggungan nih sama perusahaan yang Bapak pegang. Kalau misalnya saya sekiranya, wah Pak Romel mau datang nih, itu Bapak ditakutin gak sih Pak di luaran sana Pak? Misal saya kabur lah, saya ngumpet saya gak mau ke Pak Romel pasti lagi nih. Ya biasanya sih kalau
customer kalau belum pernah ketemu kita, dia biasanya kan pasti akan defend dulu, ya kan. Cuman kami dengan Pak Ali itu selalu berusaha itu kan orientasinya kan solusi. Kita bagaimana cara membantu dia untuk menyelesaikan kewajiban dia. Dan logikanya kan mana ada sih orang yang nggak mau dibantu kan, gitu. Ya. Jadi pasti yang kita akan tawarkan dulu, Pak ini kalau Bapak pending ini nggak ada Bapak pending nggak Bapak beres-beresin, ini gak ada untungnya buat Bapak. Ya kan, kita sampaikan seperti itu kan. Kami datang itu justru untuk membantu Bapak gimana sih supaya kewajiban Bapak bisa selesai gitu. Jadi biasanya kalau udah kayak gitu pasti akan cair situasinya. Nah begitu cair situasinya mereka udah nggak ada lagi yang mau ngindar-ngindar. Malah banyak yang banyak yang suka berinisiatif gimana Pak Romel misalkan mereka ngajuin alternatif gitu ya. Malah mereka yang ngejar ke kita gitu. Karena pada dasarnya mereka pingin selesai kok sebenarnya masalah itu, pingin selesai. Cuman mereka nggak tahu harus bagaimana menyelesaikannya. Ya kan, mungkin karena keterbatasan mereka sudah atau juga ini gitu. Memang ada sih yang memang agak bandel ya, atau stubborn gitu, artinya yang memang tidak ada niat untuk menyelesaikan. Tapi tetap kalau kita temuin pasti ada usaha untuk menyelesaikan. Oh, berarti dengan strategi yang Bapak gunakan bersama Pak Abe dan tim yang lainnya, dengan cara strategi itu bisa untuk menjadi teman atau menjadi rekan yang sekiranya si customer itu yang tadinya takut, yang tadinya mungkin ada niatan nggak baik, itu berarti bisa dia buat mau menyelesaikan masalahnya gitu. Ya karena emang sih kalau aku pribadi pun punya utang ya siapa sih yang kita nggak mau lunasin utangnya ya. Jadi gitu harus sih. Betul. Kita ini kan kita sebenarnya itu untuk factory-nya kita itu ada di Tangerang, Tangerang, dan head office Growbase ini ada di The Sweet Tower Office Peak. Nah kita mungkin mengkulik dulu sedikit ke yang factory ini Pak. Untuk pabriknya kita ini, pabriknya Growbase ini berdiri di tahun 1989. Nah harapan Bapak nih yang bisa di-share untuk teman-teman yang ada di pabrik untuk meningkatkan engagement seperti yang Bapak tadi sampaikan itu harus bagaimana sih untuk ke teman-temannya ini. Sementara kita di pabrik ini udah sering ada kayak kegiatan olahraga, terus juga ada kegiatan pernah juga karaoke bersama nih. Cuma ada berapa bulan nih menurun nih Pak kegiatan olahraganya. Mungkin bisa berbagi tips sih Pak biar terus meningkat ke teman-teman, semangatnya sih Pak terutama. Ya segala sesuatu itu kan harus ada penggeraknya ya. Segala sesuatu itu harus ada penggeraknya, harus ada lokomotifnya kan. Jadi harusnya HR yang berperan di sini, ya kan. Restu sama Tia yang harus berperan lah di sini kan. Karena saya kan ya tanggung jawabnya tetap saya ya. Artinya nggak bisa saya artinya tanggung jawabnya dari saya, tapi yang lebih banyak di ininya harusnya Restu sama Tia. Makanya kan misalkan kegiatan olahraga ya ini harus ada lokomotifnya, ya kan. Kalau misalkan Restu misalkan waktunya udah habis ya Restu bisa cari orang di pabrik siapa gitu kan yang memang ini kan yang penggila ininya yang bisa jadi lokomotif, ya kan. Begitu juga Tia misalkan ada kegiatan apa gitu ya. Jadi memang ya segala sesuatu itu kan harus ada lokomotifnya dulu. Siapa ini yang mau gerain kan gitu kan. Ya dalam hal ini kan kalau engagement karyawan, ya itu kan harus HR yang menggerakkan. Jadi kalau karyawan nggak nggak engage, ya ya otomatis yang paling bertanggung jawab sebenarnya itu HR. Kenapa HR nggak bisa menciptakan suatu kondisi atau lingkungan atau menggerakkan sehingga nih karyawan bisa engage, ya kan? Ya kadang-kala kita harus berpikir thinking of the box juga nggak apa-apa, ya kan? Misalkan kayak kegiatan ini kan sebenarnya kan thinking of the box ya. Walaupun jujur saya nggak kegiatan ini saya sebenarnya searching di googling, ya. Jadi saya searching di googling, saya kasih bahasa keywordnya itu how to improve the employee engagement. Ya kan? Oh itu banyak sekali ininya. Caranya gitu di googling tuh. Mungkin ada 20 lah cara. Saya lupa apa aja itu kan. Salah satunya udah pernah kita adakan. Misalkan kita adakan selamat ulang tahun, momen-momen gitu kan. Kita iniin gitu kan. Itu meningkatkan engagement karyawan. Kegiatan olahraga itu meningkatkan engagement keluarga. Sebenarnya udah ada beberapa yang kita lakukan gitu kan segala macam. Nah, baru terakhir tuh
ada muncul podcast gitu. Podcast, makanya saya langsung kepikiran, ini coba ya kita adain gitu ya. Gitu. Makanya kita adakan seperti ini kan. Seberapa efektif atau enggak itu gak usah kita pikirin dulu. Yang penting kita konsisten dulu ya. Konsisten untuk mengadakan ya kan, sehingga orang bisa memahami gitu kan. Sekali juga sebenarnya buat employer branding sebenarnya. Nanti kan ini rencana kita letakkan di YouTube kan, kita bikin YouTube khusus kan. Nanti kan kita bisa taruh di LinkedIn, taruh di mana. Jadi kan orang lebih mengenal Growbase itu seperti apa ya kan. Jadi meningkatkan employer branding Growbase ya. Jadi kalau untuk yang pabrik ya saya minta tolong Tia sama Restu justru ya, kalau penggeraknya Loyo ya, misalkan nih kan dulu ada kegiatan bulu tangkis di pabrik, ada kegiatan futsal ya kan. Nah ini kalau penggeraknya Loyo ya ini harus ada yang gerakin ya kan. Kalau ya harusnya kalian yang menggerakkan, kalau nggak kalian langsung ya kalian harus pilih siapa nih orang yang bisa menggerakkan ini gitu. Ya sebenarnya nggak harus itu ya, kalau kalian punya ide-ide lain misalkan kayak klub apa, hobi klub ya kan, atau apa kegiatan apapun silahkan gitu. Saya kemarin tuh ada satu yang saya baca itu yang ini apa kayak coffee break, acara coffee break. Jadi di kantor itu diadakan kayak sesi ada coffee break. Nah itu saya kira itu sebenarnya bisa itu dicobain di pabrik ya. Jadi ada jam-jam tertentu kita misalkan coffee break, kalian sediakan kan ada tempat sekarang tempat istirahat sekarang kan yang enak kan, di situ bisa kita taruh kopi apa sambil mereka berinteraksi, saling diskusi, saling apa gitu. Ya itu bisa kita coba sebenarnya di pabrik. Banyak ide-ide sih sebenarnya, ide banyak. Bukan masalah di ide sebenarnya, yang masalah adalah kemauan kita untuk mencoba ya. Benar sekali, tugas kita nih Res. Tugas kita ke buat pabrik itu gimana caranya biar lebih bergerak dan lebih asik gitu ya. Banyak-banyak kegiatan, banyak-banyak olahraga, apalagi yang sekiranya kegiatan yang positif pastinya. Iya pastinya seperti itu. Dan terus juga kalau apalagi tuh Bu? Kita kan sering baca-baca quotes nih. Ya, baca-baca quotes dari tokoh-tokoh terkemuka di dunia ataupun dari terkait kehidupan gitu. Untuk quotes dari Pak Romel sendiri itu apa sih? Quotes kehidupan dari seorang Pak Romel ya. Jadi biasanya kita kan dari tokoh-tokoh yang terkenal nih hebat. Kalau dari Bapak sendiri bisa nggak Pak kasih quotes kehidupannya itu seperti apa? Ya sebenarnya banyak sih quotes yang menginspirasi ya. Tapi saya paling suka itu quotes yang gini nih bilang ya. Di balik setiap kesulitan itu ada kemudahan. Itu di surat Alam Nasyrah Laka Sadrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, itu yang paling saya suka quotes-nya. Itu saya pertama kali dengar itu dari Sony Sugema itu. Ya. Nah, jadi dia selalu bilang bahwa di balik setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi ya kita harus selalu percaya bahwa ya ketika sulit gitu ya, kita ngadapin situasi sulit ya, apapun itu situasi sulitnya ya, situasi sulit kehidupan, situasi sulit kita misalkan lagi belajar, situasi sulit kita lagi berusaha, ya kita selalu percayalah bahwa di setiap kesulitan itu, di balik setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, jadi yang perlu kita lakukan sebenarnya cukup berjuang. Jadi motivasi hidup atau pegangan hidup yang Pak Romel ini langsung dari kutipan ayat Al-Quran surat Al-Insyirah, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Setiap ada kemudahan, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Gitu. Tapi kalau kita ini Bu, kalau kita dengar-dengar dari teman-teman di pabrik ataupun di mana nih, Pak Romel tuh kan tempat kerjanya ada dua. Di PIK sama di pabrik. PIK itu kan di Jakarta Utara, di The Sweet Tower, dan juga di pabrik itu di Tangerang. Nah, Pak Romel itu katanya, kita nggak tahu nih bener apa enggak. Katanya tuh Pak Romel tuh di PIK tuh dipanggilnya Habib. Apa bener Pak? Karena berjenggot mungkin. Kenapa itu Pak? Apa bener atau tanggapan Bapak tuh Pak? Saya tuh masih penasaran tuh sampai sekarang. Kok emang iya Pak Romel dipanggilnya Habib? Ya sebenarnya saya nggak tahu kalau itu ya. Saya nggak tahu itu. Aduh itu nggak tahu. Cuman kalau dibilang saya banyak kerja di PIK sebenarnya udah hampir 2 bulan ini enggak sebenarnya. Saya justru kalau di PIK itu cuman Senin Selasa, Rabu Kamis Jumat saya bisa jalan sama Abi udah. Jadi artinya saya sebenarnya sekarang ini udah lebih banyak di luar ya. Di luar. Kemarin juga saya udah sempat waktu sama SQ udah sempat
mereka ya mereka memastikan si Pak Romel ini masih under control nggak nih, ya kan? Pekerjaan HR-nya masih under control nggak, saya bilang. Tapi mereka percaya sama saya. Saya bilang saya walaupun saya berada di perjalanan, karena memang mengunjungi customer itu jauh-jauh Tia sama Restu, ya kan. Kadang kala saya berangkat pagi, ya kan, ketemu customernya itu baru nanti malamnya gitu. Jadi itu hampir sebenarnya perjalanan itu banyak di mana itu? Di jalan sebenarnya. Banyak di jalan. Makanya kenapa kita sales kita bagi atas 5 region itu kan sebenarnya untuk minimasi waktu di jalan gitu. Karena waktu di jalan itu kan sama sekali nggak efektif itu sama sekali kan. Karena kita ada di kendaraan, ya kan. Mau ngapain sih kita di situ gitu kan, nggak efektif gitu. Jadi sempat mereka nanyakan gimana Pak Romel gini, karena mereka ngerasa ya saya sampai malam kerja gitu ya. Jadi begitu sampai hotel baru saya ngerjakan. Kadang-kadang mereka kan minta data itu, cuma saya kan nggak pernah nyampaikan ke kalian. Ya kan. Pernah juga saat itu mereka minta data, saat itu saya bilang saya lagi ngunjungin customer, saya bilang gitu kan. Nanti malam ya saya kasih datanya. Mereka sempat tanya gitu. Selain kamu siapa sih ini yang bisa ditanyain gitu. Ya kan. Saya bilang bisa Tia, saya bilang gitu kan. Kasih saya selama emailnya. Bisa bahasa Inggris enggak deh? Bisa bahasa Inggris enggak? Oh kalau lisan pakai Teams bisa lah dijawab, saya bilang gitu. Dia minta data Tia, minta data. Ya kan. Kemudian makanya saya tanya kamu kan ada orang SQ enggak yang ngubungin gitu kan. Ternyata mereka masih tetap nunggu datanya dari saya gitu. Jadi pas malam itu nyampe jam 12 malam saya balas email mereka beserta data yang mereka minta. Nah mungkin saat itu mereka udah mulai mikir apa ini fair enggak gitu ya, kamu kerja nanti malamnya masih kerja lagi buat HR gitu. Cuman saya bilang bahwa pekerjaan AR ini kan udah hampir banyak yang udah beres-beres nih. Ya kan tadi saya bilang kan itu kan legasi semua nih, hampir saya kira udah tinggal 70% lah. Makanya kita harapkan jangan ada lagi legasi lagi gitu. Cukup legasi di zaman Pak Sony Cokro dulu lah ya, tahun 2020 itu kan banyak legasi dari zaman beliau tuh sebenarnya yang kita beres-bereskan. Nah kalau bisa jangan tambah lagi lah. Jadi ini memang termaintain semuanya, customernya current lah agingnya ya. Jadi nggak bad debt gitu. Jadi current. Jadi muter terus. Nah jadi nanti kita bisa lebih banyak waktu lah. Saya sebenarnya pengen lebih banyak waktu itu di pabrik sebenarnya ya. Karena udah lama saya nggak interaksi sama orang pabrik lah, udah lama ya. Jadi memang kerinduan saya di situ ya. Saya yang biasanya kan saya dulu kan bareng Tia, saya itu belum ada Restu satu ya. Saya kan lebih banyak waktu di pabrik kan. Ya kan, mungkin dari waktu saya seminggu tuh 3 hari saya di pabrik, mungkin 4 hari saya di pabrik. Di peak cuma sehari gitu. Nah kalau sekarang malah di pabrik nyaris jarang, di peak 2-3 hari, sisanya saya banyak di lapangan. Berarti gara-gara saya Pak nih Pak. Kalau gara-gara kedatangan saya, Bapak jarang di pabrik. Tapi alhamdulillahnya ya ada Restu, ada Tia ya sangat ngebantu ya. Karena saya juga ya cukup beruntung lah, Restu teknologinya oke, ya kan. Jadi artinya banyak pekerjaan yang saya suka desain sendiri di Canva segala macam kan. Itu sama Restu bisa. Kemudian ya maintain kegiatan kayak gini pun bisa. Ya saya sih berharap mungkin ide ini bisa juga dipakai buat marketing nanti. Kita nggak tahu ya. Amin. Kalau Bristi nonton sama Hai Bristi. Pak Januar dan tim. Ya kan, mana tahu acara kayak gini tuh bisa untuk promosi produk GrowBase, kita kan nggak tahu ya. Jadi betul. Sama seperti yang kita bikin quotes itu. Ya kan, saya baru sadar kemarin tuh saya ketemu 2-3 minggu yang lalu ya, ketemu customer ikan di Lampung. Dia gitu dia bilang, Pak Romel, kok GrowBase tahu ya saya lagi bangkrut atau saya lagi susah gitu, karena dikirimin motivasi sama GrowBase. Motivasi, ya kan? Saya pikir GrowBase kok tahu ya saya lagi susah gitu. Ternyata pas saya bilang, oh beda lagi nih quotes-nya. Jadi ada bunyi quotes yang katanya kayak semangat apa semacam bla bla bla. Saya lupa ya quotes-nya apa. Tapi dia bilang, kok tahu ya GrowBase itu saya lagi susah, saya kasih semangat, dia bilang. Ternyata dia bilang, oh ternyata rutin ya Pak, soalnya ada juga course-course-nya yang nggak relevan dengan kondisi saya saat ini gitu. Jadi mereka yang merasa ya itu kan awalnya kan datang dari yang kita personal GBID itu kan, yang kita personal development itu. Jadi ya kalau misalkan memang ini bisa cocok juga buat marketing atau cocok juga buat bangun relationship dengan customer kan kenapa enggak?
Pastinya sih. Terus ini juga Res, kita sekarang kan dari zaman berapa tahun yang lalu itu kita manual nih, serba manual. Nah sekarang tuh kita udah dibantu banget nih, kita juga makasih banget ya pastinya sama Pak Romel dan teman-teman juga pastinya merasakan efeknya ya dari program-program yang dibuat oleh Bapak nih. Itu gimana sih cara Bapak kok bisa punya ide dan bahkan bisa menciptakan program-program itu di sela-sela kesibukan Bapak yang begitu padat? Nah sebelum Pak Romel jawab, aku boleh nyela dulu gak nih? Boleh. Jadi gini teman-teman Guru Bestian, jadi kita tuh dulu sistem kita tuh masih manual, ya sistem program kita masih manual, dan dari ide dan inovasinya Pak Romel tuh membuat program sendiri yang bisa membantu kita selaku karyawan di PT Growbase gitu Pak. Istilahnya. Mulai dari cuti sekarang kita online, terus izin, terus sekarang juga secara otomatis ya karyawan juga ketika nerima slip gaji langsung dari email, terus meninggalkan pabrik, sakit dan sebagainya itu udah semuanya online. Bahkan perjalanan dinas pun dibuat programnya. Dibuat secara online. Itu sih gimana sih Pak? Ya sebenarnya itu asal muasalnya waktu kita diskusi itu ya Tia. Kan Iya, pertama kali kalau Tia inget kan, kita ada bikin form kan, bikin Microsoft Form. Kita pertama kan udah tahu ada Microsoft Form. Tia juga udah biasa pakai Microsoft Form kan, pakai Google Form. Tapi Tia lebih sering pakai Google Form saat itu ya. Dan banyak juga hampir rata-rata karyawan kita itu walaupun sudah ada Microsoft ya, produk Microsoft masih suka pakai Google. Ya, padahal sebenarnya ngapain mereka pakai yang gratisan gitu ya. Padahal yang sudah berbayar, yang sudah dibayar oleh perusahaan itu ada gitu. Jadi kasarnya masih suka pakai naik angkot padahal sudah disediain mobil Mercy. Gitu. Ya bukan berarti saya bilang Google-nya nggak bagus, tapi kan, itu kan Google-nya kan Google gratisan ya maksud saya ya. Nah, padahal sini kan sudah ada dikasih yang berbayar. Nah, contohnya kayak marketing juga sama ya. Saya lihat Bristi juga masih naro-naro itunya kan di Google Drive ya. Padahal kan sudah ada OneDrive, sudah ada SharePoint. Jadi itu yang harusnya HR juga untuk aware lah ya ke situ ya, bahwa ini kita udah disediakan barang mahal nih, kenapa nggak digunakan. Nah berkaitan sama yang otomasi itu sebenarnya itu let it flow sebenarnya Tia. Saya nggak pernah kepikiran bisa sampai segitu banyak yang bisa diperbuat. Saat itu saya hanya kepikiran pada saat kita diskusi lewat Teams, andaikan aja bisa ya Pak ya, teman-teman bisa ngisi form kemudian di approve gitu kan, langsung masuk ke email gitu. Saya tuh bilang gitu. Kemudian saya pikiran ya bisa nggak gitu ya. Nah selesai selesai kita meeting itu, saya langsung itu, saya kan orangnya senang googling ya. Ya kan, saya googling, saya bilang how to make live lah ya with Power Automate gitu atau with Office gitu. Nah dari situ saya belajar tuh ya. Oh ternyata langsung tuh di YouTube ada ternyata, lengkap tuh ternyata ininya kan. Jadi saya sama sekali saya nggak paham saat itu, cuma saya ikutin aja YouTube tuh blog demi blog gitu kan, dia kan blog-blog sederhana gitu kan, when email arrive atau bla 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 lah atau apa gitu. Akhirnya ya akhirnya saya bisa gitu. Jadi artinya saya nggak kepikiran sama sekali, itu semuanya murni saya belajar dari googling gitu. Tidak ada yang saya punya background keilmuan sehingga saya bisa pakai seperti itu. Jadi yang di saat itu juga saya benar-benar merasa susah banget, nggak ngerti gitu loh apa yang ini. Pokoknya si YouTube bilang perintahnya ini saya jalanin, YouTube bilang perintahnya ini saya jalanin gitu kan. Tapi dan saya juga benar-benar nggak ngerti gitu saya itu. Cuma saya jalani karena saya hanya pingin satu aja, gimana caranya supaya ada cuti online gitu, ya kan. Akhirnya bisa gitu kan. Nah, saya bilang tadi kan di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Ternyata pasti begitu udah terbuat itu flow-nya, saya mulai kepikiran, oh berarti ini flow bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Akhirnya jadilah itu traveling, jadilah itu izin meninggalkan pekerjaan, bahkan sampai tes psikotes gitu kan. Nah itu jadilah itu semua itu tuh murni, itu saya semuanya murni by googling. Murni by googling. Jadi artinya kadang-kala juga saya lupa ya, karena misalkan ada satu masa saya kebanyakan ke lapangan gitu. Ketika saya mau bikin flow lagi, saya belajar lagi gitu. Saya lupa gitu kan. Karena saya lupa ini gimana sih dulu, karena saya bukan, ya saya kan peniru sebenarnya, penciplak aja. Ya penciplak aja. Cuman dari menciplak itu saya belajar akhirnya bisa gitu. Dan ya gara-gara itu kan ya lumayan ya. Kalian kan udah
apa istilahnya nggak perlu lagi kegiatan yang apa namanya yang rutinitas kan kalian udah nggak perlu ikut campur lagi kan, minimal kan orang cuti nggak akan ngeributin kalian, ya kan, orang jengkel kerjaan nggak minta form ke kalian, orang misalkan sakit mau balik lagi nggak ini perlu kalian, iya kan, jadi kan kalian bisa sebenarnya bekerja untuk hal yang lebih strategis sebenarnya, karena hal-hal yang sifatnya administratif kan sudah digantikan oleh proses digitalisasi tadi kan, maksudnya otomasi tadi gitu. Jadi sebenarnya saya kepikiran ya Tia sama Restu kan bisa berpikir yang bisa melakukan hal-hal yang lebih strategis, iya kan, bukan lagi yang kayak ngumpulin form apa segala macam, kan itu kan semuanya sudah ini ter-email kan, sudah distribusi ke email, gitu. Ini udah mendekati sesi akhir nih. Sesi Mungkin akhir. Kita sekarang waktunya untuk sesi penutup ya di ini. Mungkin sebelum sesi penutup dari Restu ada yang mau disampaikan? Aku sih fun fact aja ya. Aku masih banyak yang emang pengen aku kulik tentang Pak Romel, tapi ternyata durasi emang belum cukup ya. Mungkin nanti kedepannya kita ada episode berikutnya kali ya tentang ini kan tentang gambaran umum Pak Romel. Mungkin nanti kedepannya atau episode berikutnya menyangkut tentang perjalanan yang lebih dalam lagi tentang Pak Romel. Juga fun fact buat teman-teman atau hal yang unik dari Pak Romel ini, ketika kita dengar-dengar di teman-teman di pabrik juga, kedatangan Pak Romel ini seringkali ditakutin sama teman-teman di pabrik. Tanggapan Bapak gimana tuh Pak perihal itu Pak? Masih ada satu nih Pak, masih ada satu nyangkut nih. Tanggapan Bapak nih, apakah Bapak menerima tanggapan itu, misalnya wah Pak Romel datang nih, wah takut ah. Nah kenapa itu Pak takut Pak, teman-teman di pabrik tuh? Ya jadi satu lagi nih. Ya pekerjaan HR ini kan apa ya, kadang kala kita jadi seorang hakim, kadang kala kita jadi seorang jaksa, kadang kala kita jadi seorang pembela, iya kan, kadang kala kita jadi seorang motivator. HR ini yang kompleks ya, jadi tapi tidak bisa kita elakkan, kadang-kadang kita memang harus sebagai seorang eksekusi ya, seorang jaksa ya. Jadi ketika saya selalu ya, misalkan ada teman-teman kita yang harus kita terminasi ya, saya sebenarnya pada dasarnya sedih ya, artinya saya nggak pingin ada satupun orang yang diterminate ya. Cuman memang ya itulah jalan hidup ya. Jadi artinya saya selalu percaya orang-orang kita terminate itu bukan berarti dia nggak bagus, ya itu udah jalan hidup lah, ya udah apa namanya, udah suratan nasib lah, ya kan, bukan berarti orang yang diterminate itu lebih jelek daripada orang yang masih tetap bekerja di Growbase sampai saat ini, ya nggak ada. Cuma saya selalu berpikir itu jalan hidupnya lah. Kadang-kala kan kita nggak tahu ya bahwa apa yang kita sukai belum tentu itu baik buat kita kan, gitu. Jadi tetap selalu berpikiran positif, walaupun saya ngerasa bahwa apa namanya nggak segampang itulah, ya kan. Apalagi kalau misalkan temennya misalkan sudah punya keluarga, sudah punya apa, pasti tetap sesuatu yang bukan itu ya, bukan mudah lah ya. Cuman memang yang kita bisa pastikan sebagai seorang HR ya, bahwa kita harus memberikannya itu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya kan, regulasi hukum yang berlaku. Ya memang agak susah ya ini ya. Memang kalau bagi saya sih, dulu saya soalnya pernah kerja di CPP dulu ya, pada saat 2014 sampai 2017. Itu pada saat tapi saya nggak kena PHK sebenarnya dari CPP. Saya resign tahun 2017, saya pindah ke Centauri Garuda. Itu malah PHK massal itu. Itu bukan karena orang bagus nggak bagus ya, tapi karena memang bisnisnya menuntut seperti itu. Ya kan, jadi bisnisnya model berubah bisnis ya. Jadi dulu sistem farming, mereka akan meninggalkan sistem farming. Jadi murni free market. Jadi itu di shutdown itu ininya, farmingnya. Itu hampir 2.000 orang itu pada saat itu diterminasi. Dan saya termasuk orang yang tim yang menterminasi. Ya jadi memang resiko seorang HR itu ya harus bisa menterminasi. Ya kalau belum pernah menterminasi itu belum sah jadi seorang HR ya. Jadi nanti kalau Tia nanti naik karirnya apa segala macam, pasti ada suatu masa harus bisa menterminasi. Ya itu belum sah itu. Ya itu, tapi ya harus balance ya, saya bilang tadi ya, bahwa kita
kita kan pengen bisnis ini kan terus berjalan, ya kan. Perusahaan terus maju, karyawan terus berkembang, ya kan. Tapi kan kita juga harus siap dengan kondisi hal-hal yang yang paling jelek, ya. Jadi sebenarnya bukan hanya di pabrik ya. Beberapa hari ini juga beberapa bulan ini juga saya di luar pun. Saya ke lapangan juga kan banyak isu apa segala macam gitu ya. Tapi enggak sih ya. Jadi kita manajemen full semangat ini ya untuk ngejar target kita, ya kan. Untuk jadi, kita kan pengen jadi top 3 nih mimpinya. Amin. Ya, top 3 ya. Cuman mungkin kalau secara global mungkin belum ya. Mungkin masih nomor 4 kali ya, nomor 4. Karena masih ada CP, masih ada STP, ya, masih ada Haida atau apa gitu. Memang permasalahannya memang di dunia aquaculture ini nggak pernah ada data yang benar-benar valid. Gitu. Karena sampai istilahnya asosiasi aja sebenarnya nggak tahu persis misalkan ini berapa. Ya, jadi memang ya terus berjuang lah untuk menjadi nomor 3 ya. Di dunia aquaculture ini minimal ya nomor 3 ya, syukur-syukur nomor 1 ya. Amin. Ya butuh dukungan Tia, restu sama semua teman-teman Growbase lah ya. Kan ada kata pepatah, kalau kita mau cepat kita jalan sendiri, tapi kalau kita mau berkelanjutan lebih jauh kita jalan bareng-bareng. Oke, udah luar biasa sekali ya ke sesi saat ini bersama dengan Bapak Rahasia Romel Purnomo Siregar. Nah, tentunya podcast hari ini begitu menyenangkan ya. Semoga bisa menginspirasi banyak orang dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke, 1 jam sudah kebersamaan kita. Mungkin di sesi ini sesi penutup ya. Ya, silakan Pak Restu. Mungkin biar enak, mungkin ditutup oleh Pak Romel, karena kritik ada saran nggak Pak Romel nih buat teman-teman yang nanti selanjutnya siapa, sekaligus Bapak mengucapkan penutup di sesi untuk ini. Ya, makasih Tia Restu. Ya, pertama makasih buat Tia Restu ya yang sudah mengorganisasikan sehingga ini bisa berjalan. Ini merupakan langkah awal kita. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ide-ide ya, gimana bisa engagement karyawan. Kemudian buat teman-teman, terutama para leader ya, head operation, country manager, regional sales manager. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Kami akan mewawancara Anda, ya. Kemudian mari kita berbagi pengalaman, mari kita berbagi pengetahuan, mari kita berbagi hal-hal yang positif, karena sharing is caring katanya. Ya, jadi kita menunjukkan care kita dengan kita sharing terhadap sesuatu. Begitu. Baik, terima kasih semuanya. Oke, kita mungkin biar pemirsa juga mengenal tentang Growbase ya. Growbase ini kita punya yel-yel loh teman-teman. Gimana tuh Bu? Yel-yelnya seperti biasa, Growbase. Yes, one Growbase, one team. Yes. Oh, berarti ketika kita ngucapin Growbase, berarti yang lain tuh ngejawab Growbase. Yes, one Growbase, one team. Yes. Baik, sebelum kita tutup dengan Yelel, kita ucapin terima kasih kepada Pak Romel sudah hadir menemani kita dalam podcast kali ini, dan juga Growbestian yang sudah setia mendengarkan kami dalam sesi podcast kali ini. Jadi podcast ini ada pertama kali di Growbase ini yang kita jalanin. Mungkin kedepannya nanti akan kita gilir yang tadi Pak Romel sebut atau yang Pak Romel jelaskan tadi. Kita tinggal tunggu mainnya, bukan berarti menjadi beban buat kita, namun ini adalah ajang buat kita bisa sharing, ajang kita buat bisa berbagi pengalaman dan juga berbagi ilmu, seperti itu. Akhir kata kita ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Yelelnya? Growbase. Masih on kan? Masih on? Oh udah. Masih on. Oke, kita Yelel. Silakan. Berarti aku yang mimpin Growbase. Oke, baik. Growbase. Yes, one Growbase, one team. Yes. Terima kasih.